Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat apa ini? Selamat malam Kamis ya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini akan menjadi closing session atau sesi penutupan bagi peserta TS, khususnya TS September, Oktober, November, Desember. September itu mudah-mudahan saya tidak salah ya. Angkatan 571, Oktober itu 572, November 573, Desember 574. Dan nanti Pak Faiz akan merangkum semua atas proses yang sudah kita jalani selama program TS. September itu TS eksklusif 3 hari, 14, 15, 16, sementara Oktober, November, Desember itu TS reguler. Baik. Mohon konfirmasinya, Bapak Ibu sekalian, apakah suara dan gambar saya bisa tertangkap dengan jelas? Ini posisi saya di Sidoarjo. Sidoarjo baru saja selesai hujan badai, hujan deras banget plus angin. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan tidak ada masalah dengan sinyal, tidak ada masalah dengan penangkapan Bapak Ibu sekalian, baik penangkapan audio maupun video. Mohon konfirmasinya, Bapak Ibu sekalian. Ibu Lana, alhamdulillah jelas Bapak, jelas, jelas, alhamdulillah. Jakarta loud and clear, yes, alhamdulillah jelas, sangat jelas. Video dan suara jelas, baik, baik, alhamdulillah. Memang sesi ini, Bapak Ibu sekalian, sesi penutupan atau closing session khususnya untuk TS September, Oktober, November, Desember. 571, 572, 573, 574. Tetapi, tetapi eh, tidak tertutup kemungkinan di antara Bapak Ibu sekalian ada alumni-alumni TS yang lain di luar 4 bulan itu karena memang kami buka untuk semua semua alumni TS. Jadi bisa dipastikan yang ada di sini adalah alumni TS. Saya nggak pengen ngajari apa itu tapping, apa itu setup, tune in, tapping ya. Jadi kita semua punya apa level pemahaman yang sama. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu sekalian pahami sama dengan yang saya pahami, sama persis. Bedanya apa, Pak? Bedanya adalah di prakteknya. Nah, khususnya Bapak Ibu sekalian yang peserta TS 571, 572, 573, 574 September, Oktober, November, saya ucapkan selamat datang. Silahkan duduk dengan tenang, dengan nyaman. Silahkan kalau mau disambi dengan minum atau apa namanya, makan kacang rebus atau jagung rebus, dipersilahkan. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang lain, alumni TS di luar 4 bulan tersebut dipersilahkan, tidak dilarang, karena memang sebenarnya kami terbuka untuk semua alumni TS. Tetapi kali ini memang kami persembahkan khusus untuk peserta TS September, Oktober, November, Desember. Ada satu peserta yang menyatakan putus-putus apa jaringan saya yang tidak stabil, ya bisa jadi Pak, mohon dicek sinyalnya karena tadi saya konfirmasi semuanya menyatakan jelas, loud and clear. Nah, saya ingin tahu sekarang, Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang alumni TS September, siapa yang alumni TS Oktober, alumni TS November, alumni TS Desember, bisa dituliskan di kolom chat? Karena tentu saja saya tidak mampu menghafal Bapak Ibu sekalian semuanya detail satu persatu. Anda alumni TS kapan, Bapak Ibu sekalian? Bisa dituliskan di kolom chat. Silahkan. Ibu Suhro Rosida, saya September. Oke, September 571 ya. Saya November, Pak. November 573, Desember, TS September 571. Baik. September itu 3 hari ya. 573 September. Saya September, Pak. Saya November 573. Oke. 572 Oktober. Yes.
Baik, sip. 571 Mia, alumni TS eksklusif. 571 Nini, 574 saya, 575 Oktober baik. Wih, sip, sip, sip. Alumni TS Ramadan tahun kemarin. Oke, ada alumni TS Ramadan tahun kemarin. Berarti setahun yang lalu ya. Khusus Ibu, selamat datang Ibu. Berarti Ibu termasuk, hitungannya termasuk tamu di sini. Iya, 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 iya. 574, 57. Weh, ada 562. 562 itu bulan apa ya, Bu? Ya, 562 itu mestinya tahun 2024 ya. Oke, saya Februari 2026 loh. Februari 2026 belum closing ya. Februari 2026 kan baru beberapa minggu yang lalu. Baru 2 minggu yang lalu ya, Februari 2026. Februari, Februari ini maksudnya 2026 ya. 575 Oktober Pak Gorontalo. Salam buat Gorontalo. Alumni Mei Pak, Mei 2025 maksudnya ya, bukan 2024. Saya 574, 572, 575 W, angkatan double. Baik, Ibu Vidya Tri Aini. Selamat datang. Saya alumni 574, 573, 565 kayaknya. Oke, 565 itu setahun yang lalu ya. Baik, 568. Baik, 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 baik. Nah, khususnya Bapak Ibu sekalian. Khususnya Bapak Ibu sekalian yang peserta September, Oktober, November, Desember. Nah, pertanyaan saya khusus buat Bapak Ibu sekalian yang 571, 572, 573, 574. Saya mau nanya, siapa di antara Anda yang sepenuh hati sudah menyelesaikan 3P? Nah, silakan tuliskan. Siapa yang sudah menyelesaikan 3P secara tuntas minimal 50 kasus emosi pribadi? Kalau nggak ada, betapa menyedihkannya saya. Saya Pak, Alhamdulillah sudah selesai 3P-nya. Weh, saya Pak, weh, saya seneng loh. Saya sudah 35. Nah, 35 belum tuntas. Minimal 50 kasus emosi pribadi. Baru dibilang tuntas. Minimal 50. Kalau 35 belum. Harus diselesaikan itu. Harus diselesaikan. Ukuran tuntasnya apa? Ukuran tuntasnya minimal 50 kasus emosi. Ya, baik. Alhamdulillah 50. Bingung Pak, apanya yang bingung Bu? Tinggal belok kiri atau belok kanan, jangan terlalu lama di perempatan, jangan bingung. Kalau bingung kemungkinan tidak ditulis. Itu sudah jadi hukum alam itu. Saya hafal. Saya belum Pak, masih untuk diri sendiri. Lah, 3P memang untuk diri sendiri, Bu. Saya sedang bertanya tentang 3P, bukan P3, jangan bingung. Eh Kalimatnya, saya masih untuk diri sendiri. 3P memang untuk diri sendiri. The first and the most important thing, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dan yang utama adalah justru menyelesaikan kasus diri sendiri 3P. Itu yang pertama dan yang utama. Baik, Ibu Lita, dikit lagi Pak, masih diupayakan terus. Dikit lagi itu kurang berapa ini? Kurang 10, kurang 15, itu banyak itu. Saya belum, Pak Rusgianto. Baik, Pak, nunggu apa? Hadapi, selesaikan. Bapak Ibu sekalian, saya nggak punya tips ya untuk menyelesaikan 3P, hadapi sepenuh hati dan tuntaskan. Saya sudah korek-korek kok nggak ketemu sampai 50. Wah, berarti Anda sedang hidup di surga, Pak. Dalam satu hari mestinya minimal kita ketemu satu emosi negatif. Itu satu hari. 1 tahun, 1 tahun 365. Anda umur berapa gitu? Kalau saya gitu, tinggal 365 kali 57 tahun loh itu sudah belasan ribu. Nah, Pak Agus Eko dihitung saja kalau 1 tahun itu 365, Anda usianya berapa? Kalau sampai nggak sampai 50 lah, jangan-jangan hidupnya penuh dengan kedamaian, sedang hidup di surga. Tapi ya enggak apa-apa juga, Alhamdulillah Pak. Sementara yang lain dengan mudahnya bisa menemukan. Tapi memang tidak ada yang saya anggap penting kecuali bersama waktu.
Loh, siapa yang ngomong penting dan tidak penting? Bapak Ibu sekalian, pasti saya tidak pernah berbicara tentang penting dan tidak penting. Saya sedang berbicara tuntas atau tidak tuntas. Tuntas dan tidak tuntas ukurannya apa, Pak? Minimal 50. Tidak peduli itu penting, tidak peduli itu tidak penting. Dan nggak peduli itu besar atau kecil. Ya, kalau Anda perhatikan rekamannya, kalau Anda masih ingat proses 3P-nya, jangan menggunakan analisis penting tidak penting, besar atau kecil, baru atau lama gitu. Saya maafkan atau tidak, gitu. Apapun yang Anda ingat tuliskan. Apapun yang Anda tulis Anda lepaskan. Sesederhana itu. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah sudah 50 sudah selesai ya. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu sekalian bagi yang sudah men-tapping diri sendiri minimal 50. Anda rasakan apa bedanya ketika Anda tapping pertama kali dengan yang sudah selesai 50? Apa yang beda dari diri Anda gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya lanjutkan ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menyelesaikan minimal 50, pertanyaan saya, apa yang Anda rasakan? Apa bedanya? Apa yang berubah dari ketika pertama kali melakukan 3P sampai setelah selesai? Apa yang Anda rasakan? Apa yang terasa beda? Apa yang berubah? Lebih damai, Pak Ahmad Syarifuddin. Yes, Alhamdulillah. Ya, begitulah. Memang jadi lebih damai. Bukan berarti problemnya jadi lebih sedikit. Enggak. Tapi kita jauh lebih siap menghadapi problematika kehidupan. Yes, Ibu Munjayanah emosinya mereda. Yes, lebih rilis kali ya, lebih rileks. Pak Sugiono bin Boginem lebih tenang. Yes, oke. Emosinya sama saja, Pak. Sedih, kecewa, marah, kesal hanya seputar itu. Lah memang seputar itu. Lah memang sih seputar itu. Mau apa lagi Anda? Sedih, marah, kecewa, cemas, khawatir. Lah ya memang seputar itu. Tapi mestinya kasusnya berbeda-beda. Ya, ya, ya. Itu saja masalahnya, Pak. Lah ya memang itu saja, Ibu Nora Ferry, 50 kutu, 50 kutu. Masalahnya adalah kita mau ndak memberanikan diri menuntaskannya gitu, menuliskannya sampai 50 gitu. Pak kok cuman itu saja? Lah ya memang itu saja. Sedih, marah, kecewa, cemas, khawatir, takut, tersinggung, merasa terdolimi, merasa tidak disayangi, merasa kurang perhatian, sakit hati, benci, dendam. Ya cuman itu aja. Cuman itu saja. Lebih santuy, Pak, Ibu Lana. Santuy itu maksudnya lebih santai ya, lebih rileks ya. Yes, yes, Bu. Yes, seneng saya. Lebih bisa mengontrol emosi, Pak. Yes. Bisa jadi kendali kita terhadap emosi lebih kuat. Artinya kita lebih bisa mengendalikan emosi. Bisa jadi. Bisa jadi juga emosinya sudah tidak lagi semeletup-letup seperti dulu lagi. Ada saja hal-hal yang membuat kita marah, tapi tidak membuat kita meledak-ledak. Ada saja yang menyakiti hati kita, tapi tidak membuat kita tersakiti gitu loh. Yes. Ya, Pak Ahmad Syarifuddin, yes, lebih bisa mengontrol emosi. Terima kasih. Lebih landai kali ya emosinya, atau apapun emosi yang muncul jadi lebih mudah kita terima. Sip. Bapak Ahmad Rizal, Alhamdulillah saya berdamai dengan semua masalah yang saya hadapi. Lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, Pak. Lebih mudah berdamai dengan keadaan walaupun tidak ada jaminan keadaannya lebih mudah, lebih ringan. Jadi itu fitness mental, fitness emosi Bapak Ibu sekalian, itu sama seperti fitness fisik gitu loh. Tidak ada jaminan setelah fitness fisik itu kemudian hujan jadi reda. Jadi tidak ada hujan, bukan. Hujan tetap, tapi tubuh kita lebih kuat menghadapi hujan.
problematika orang-orang di sekitar, lingkungan kita, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, keluarga, bos, atasan, bawahan, rekan kerja. Bisa jadi orang-orang itu orang-orang yang tetap saja bikin kita jengkel, bikin kita gregetan, sikapnya tidak benar, tidak baik, tidak menyenangkan. Tapi kita sudah tidak lagi terganggu. Saya itu lebih khawatir Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya ilmunya, punya tekniknya, tahu bagaimana cara melakukannya, tapi tidak mempraktekannya kan sayang ya. Baik, Bapak Ahmad Syarifuddin lebih mengenal diri sendiri. Yes, Pak, senang saya membacanya. Berarti kalau itu saja nggak akan ada 50. Loh, kok nggak ada 50? Kenapa, Bu? Berkali-kali saya mendampingi peserta bisa sampai 70, 80, 90. Kok nggak ada gimana? Lah satu hari minimal satu kasus emosi, Bu. Minimal loh. Bisa jadi pagi ketemu emosi, siang ketemu emosi, malam ketemu emosi lagi itu udah tiga. Ya. Itu satu hari. Lah satu bulan. 3 kali 30, 90. Oh pasti lebih. Lah, usianya berapa? Satu bulan kali 12 kali usia Anda. Kalau ratusan ribuan ya pasti ada. Pasti ada. Ibu Fitri Kalbar, Masya Allah baru mudeng malam ini. Ternyata masalah-masalah kecil juga termasuk ya Pak. Yes. Ibu Fitri Kalbar, yes pakai banget. Jadi jangan menganalisis ini terlalu besar, ini terlalu kecil. Ini sudah terlama Pak pada waktu saya SD. Ini baru banget. Ini terlalu berat Pak. Ini terlalu ringan Pak. Ini terlalu menyakitkan. No. Apapun yang Anda ingat Anda tuliskan. Ya, Bu Fitri Kalbar ya. Misalnya saat kesal sama kakak 30 tahun yang lalu gara-gara rebutan buku gitu ya Pak ya. Yes. Anda ingat kan yang terjadi 30 tahun yang lalu? Jadi nggak mungkin, Anda nggak dapat 50 itu nggak mungkin. Kecuali kalau kita mengingkari diri kita sendiri loh ya. Everything is okay gitu. Dalam rangka mendamaikan diri boleh. Tapi dalam rangka menguras septic tank, Anda harus terima kehidupan Anda. Diremehkan teman SD, dihukum oleh guru, disuruh berdiri di depan kelas, deg-degan nggak ngerjain tugas, dimarahin bapak, dimarahin ibu, tangannya dibukul oleh guru ngaji. Wah, itu baru SD. SMP, SMP nembak cewek nggak diterima, dipermalukan oleh temen-temen yang lain, jalan di depan kelas celananya dipelorotin. Wah, SMP kan gitu ya. SMA, Wah, SMA lebih parah lagi, bully, kalah olahraga, dimarahin bapak, dengan teman kerja, dengan pasangan, dengan mertua, dengan kakak ipar. Kalau Anda bisa menemukan 100, saya acungi jempol, Bapak Ibu sekalian. Lebih itu. Masalahnya kita sering mendinai, menolak diri kita sendiri. Enggak ada. Terlalu kecil, Pak. Ini terlalu besar, Pak. Ini terlalu menyakitkan. Ini terlalu lama, Pak. Dulu waktu saya SD. Nah, kata terlalu itu yang membuat kita jadi kemudian nggak nulis. Kalau nggak nulis pasti nggak rampung. Pak Zainul bisa lebih mengontrol emosi. Yes, Pak. Anda rasakan, Bapak-Ibu sekalian. Bagi Anda yang sudah bisa menyelesaikan 50 kasus emosi, dua acungan jempol. Saya tuh sebenarnya pengen ngasih jempol lebih dari dua. Tapi kalau saya angkat kaki saya kan jadi nggak sopan nanti. Ibu Lita Amriani Amir, lapang hati, oke. Bijak, yes. Memaklumi tanpa menilai, oke. Terima orang lain apa adanya, yes. Dan jadi ingin bantu meringankan masalah orang lain. Wih, Anda perhatikan Bapak Ibu sekalian, kolom chat yang ditulis Ibu Lita itu. Tuh kan ada yang ngasih jempol. Saya kasih jempol dua, Bu. Ya begitulah. Penerimaan kita pada orang lain jauh lebih besar. Belum tentu kita bisa merubah orang lain dengan kalimatnya yang lebih kasar, omongannya yang nyakitin, sikapnya yang nggak benar, perilakunya yang tidak ngenakin. Tapi penerimaan kita jauh lebih besar. Nah, masalahnya kita itu keliru dalam menempatkan penerimaan. Kita itu seringkali ngomongnya terimalah aku apa adanya. Begitu?
cintailah aku apa adanya. No. Kalau Anda mengatakan terimalah aku apa adanya, Anda menuntut orang lain untuk memahami, mengerti, menerima Anda. Begitu nggak diterima, kita sakit hati, kita keloro-loro, apa keloro-loro itu ya, sengsara gitu. Anda perhatikan tulisan Ibu Lita itu, lebih bisa menerima orang lain apa adanya. Terlepas orang lain itu bisa menerima kita apa enggak, itu urusan dia. Tapi kita jauh lebih bisa menerima orang lain itu jauh lebih menyenangkan, lebih menenangkan, menenteramkan, mendamaikan, membahagiakan. Ya Bu, selamat Ibu Lita, salut saya, seneng saya. Kita itu punya ilmu yang sama, Bapak sekalian, pemahamannya sama. Bedanya cuma di praktek aja. So, praktekan. Ibu Vina, Masya Allah, chef ilmu yang luar biasa. Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Oke, keberuntungan selalu menghampiri kami. Alhamdulillah. Berarti Anda melakukan luck factor ya. Saya baru ngomongin anu loh ini, baru ngomongin chef loh ini. Belum lagi ngomongin tapping orang lain. Belum lagi kalau saya ngomongin memperbaiki 5 hubungan. Belum lagi kalau saya ngomongin luck factor. Ini baru 3P-nya aja sudah begini. Ada saja rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yes, Bu Vina. Bu Vina ini alumni bulan kapan ini, Bu? Ada orang-orang tertentu, Bapak Ibu sekalian, yang pulang dari TS itu lebih banyak praktek luck faktor. Oke, baik. Ada orang-orang tertentu yang kecenderungannya prakteknya praktek deep safe. Silahkan. Ada orang-orang tertentu yang prakteknya 3P. Ada orang-orang tertentu prakteknya mentaping orang lain. Surrogate, CS3. Jadi mana Pak yang terpenting? Yang terpenting adalah Anda praktek secara kontinu. Nyaman, istiqomah. Kalau Anda nggak nyaman, Anda nggak bisa istiqomah. Kalau Anda nggak bisa istiqomah, Anda nggak bisa continue nanti. Ya, jadi pengetahuan. Pengetahuan tuh kayak orang belajar seminar gitu aja. Pulang dari seminar ya sudah. Yang membedakan teknik ini dengan seminar, Bapak-Ibu sekalian, di prakteknya. Praktekan, praktekan, praktekan. Supaya ada manfaatnya gitu loh. Untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Ibu Fitri Kalbar, terima kasih. Kalau seperti itu berarti ya banyak. Pak Lu ya pasti banyak. Tuh, ini sudah ada Pak Faiz ini. Ibu Alit Sujana mampu menumbuhkan kesadaran penuh rasa syukur. Yes, sip. Bapak Ibu sekalian, yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Ini ada Pak Faiz. Terima kasih atas apa ke, ke kesungguhannya Bapak Ibu sekalian yang sudah praktek sampai tuntas. Bagi yang belum, tuntaskan. Tuntaskan minimal 50 kasus emosi. Ya, gitu ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Silakan Pak Faiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Lama kita nggak jumpa ya. Ya, teman-teman, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kemanfaatan buat ilmu yang kita telah pelajari ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu sekalian pelajari, praktekkan dalam training Self Total Solution, diberikan keberkahan ilmu oleh Allah, kemanfaatan yang besar buat Anda semua dan keluarga besar Anda di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah li ridha wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah walhamdulillah
Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, ini adalah penutupan sekaligus 4 angkatan ya, 4 bulan nih. Angkatan 571, 572, 73, 74. Dari September sampai Desember kita rangkum semuanya, kita adakan penutupannya di bulan Februari. Apa kabar Bapak Ibu? Anda sudah praktekkah? Sudah dilakukankah PR-PR-nya Bapak Ibu? Apakah ilmu yang telah Anda pelajari telah memberikan manfaat besar buat Anda? Dan kalau Anda ada pertanyaan, saya persilahkan Bapak Ibu ya. Mestinya di level ini pertanyaan Anda bukan yang basic lagi ya. Kalau pertanyaannya masih, Pak, kalimat setupnya untuk ini, waduh, ini pertanyaan basic ini. Nggak akan saya jawab, Anda beli apa, buku kalimat setup ya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap pertanyaan Anda sudah levelnya udah advance, pertanyaannya orang udah praktek, minimal 50 orang Anda telah bantu terapi, minimal 50 kasus emosi telah Anda selesaikan dengan 3P, dan Anda telah praktek 50 hari luck factor, deep save, atau apapun 50 hari ya. 3 itu yang paling penting. Jadi mohon pertanyaannya yang lebih berkualitas karena Anda sudah alumni bukan peserta baru. Ya. Oke, Bu Lucy, betul Pak. Masya Allah ilmu saya top markotop. Alhamdulillah. Top markotop, just marko just good, marso good. MLM Pak, maksudnya malam ya, malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Saya pikir MLM multi level marketing Pak. Pak Ahmad Sorifuddin ya. Oke, Pak, apakah surspot bisa hilang? Saya setelah saya melakukan 3P, surspot sudah dicari. Oh, Pak Bu Nurul Alfi, surspot itu kalau sudah sudah dicari Anda pakai ini, pakai karate chop ya. Jadi pokoknya kalau ini dicari kalau nggak ada yang sakit, ya Anda pakai ini. Ya, itu ya, Bu. Suasana dan situasi yang tidak mendukung, Pak Iwan, maka belum tuntas 3P-nya. Misal kalau di rumah takutnya orang rumah kaget kita teriak-teriak. Oke. Ya udah, Bu. Cari waktu yang mendukung ya. Karena kan Anda banyak-banyak waktu kan nggak harus kalau orang rumah lagi nggak ada misalnya atau Anda sedang sendirian, nggak harus di rumah juga, Bapak Ibu. Mungkin Anda di tempat yang sunyi ya, sedang Anda sedang sendiri atau bisa minta bantuan shelter lain. Kalau Anda merasa nggak kuat sendirian, Anda bisa minta bantu oleh shelter yang lain. Karena kadang-kadang yang bikin nggak berhasil itu Anda the need for human touch, Anda perlu sentuhan orang lain gitu ya. Karena kadang kita menterapi diri sendiri kurang berhasil, menterapi orang lain berhasil, nah berarti Anda butuh sentuhan orang lain. Dokter gigi nggak bisa mencabut giginya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi tetap butuh orang lain. Bu Evi, Alhamdulillah udah praktek 3P sudah lebih 50. Untuk setting orang lain belum sampai 50 orang. Lebih banyak praktek untuk kesehatan sendiri dan keluarga. Yes, Bu Evi. Tinggal tuntaskan bantu 50 orangnya ya. Kalau belum 50 orang, Anda belum sohe jadi shifter. Belum, belum jadi shifter beneran ya. Alhamdulillah pakai terus Pak. Sugiono, yes. Teruskan Pak. Saya alumni 575. Maaf 3P untuk masalah untuk orang yang sama, tapi banyak masalahnya. Apakah saya 3P-nya per masalah apa per satu orang? 3P untuk diri sendiri kan, Bapak Ibu ya. Kalau untuk orang lain itu menterapi, bukan 3P. Personal peace procedure itu untuk diri sendiri. Kalau Anda untuk menterapi orang lain, ya menterapi orang lain aja, bukan 3P namanya. Nah, 3P itu mensyaratkan tuntas 50 kasus. Personal peace procedure. Prosedur meraih kedamaian hati. Jadi kedamaian hatinya akan Anda raih bukan di tapping yang pertama, kelima, ke-10, belum. Setelah 50 kasus. Jadi kalau menterapi orang lain bukan 3P namanya.
Ya, kecuali Anda menterapi dia sampai 50 kasus. Lah, tidak saya sarankan. Kenapa? Bikin orang tergantung sama Anda. Menterapi orang lain paling sering, paling banyak 3 kali aja, Bu. Kami di kantor itu menterapi pasien maksimal 3 kali, Bu. Lebih dari 3 kali dia harus ikut training sendiri. Karena kita nggak ingin menciptakan ketergantungan orang lain pada kita, ya. Jadi Pak Ahmad Rizal, jadi 3P hanya untuk diri sendiri. Kalau orang lain yang menterapi menterapi aja biasa, masalah fisik, masalah emosi, itu ya. Bulana, kenapa surspot situ susah dicari? Apa karena faktor kegemukan, Mbak? Kenapa nggak susah? Tinggal ditarik di sini sepanjang sepanjang ini. Anda cari, cari yang sakit. Kalau nggak ketemu yang sakit, pakai ini, dah selesai. Jangan disesali, Bu. Jangan dicari sampai ketemu. Kita tidak sedang mencari harta karun ya, Bu ya. Jadi nggak mencari terus sampai dicari sampai lama. Nggak perlu. Cari, oh ada yang sakit. Sini. Nggak ada yang sakit, pakai karate chop. Dah, gitu aja, Bu. Sesimpel itu. 3B tuntas, tapi masa datang lagi silih berganti. Bagaimana ini baiknya Pak Faiz? Always 3B. Jadi, Ibu setelah 50 kasus, mestinya Anda udah mulai mulai kebal secara emosi. Kalaupun masih ada dikit-dikit, ya sekali-sekali aja diterapi. Ini kayak fitness, kalau Anda sudah cukup kuat, apakah diteruskan Pak fitnessnya? Ya sebaiknya iya sih, cuman nggak akan sesakit sebelumnya. Nggak akan sesakit seperti sebelumnya. Jadi ya di sekali-sekali aja diterapi. Nggak perlu terus-terusan 3B, terus nanti nggak selesai-selesai nanti Bapak Ibu ya. Lewat dari 50, Anda jeda dulu. Nanti kalau sekali-sekali tiba-tiba ada emosi yang sangat berlebihan, Anda terapi. Kalau emosinya dikit-dikit, nggak harus di 3B lagi ya Bapak Ibu. Cukup ikhlas pasrah aja seperti biasanya. Oke, Bu Fitri, silakan diselesaikan. Sudah praktek di live TikTok terapi emosi gratis. Alhamdulillah sudah banyak yang sembuh, Pak. Stroke pun bisa jalan padahal yang diterapi emosinya. Kalau privat baru ada akadnya, Pak. Oke, baik Bu Refni. Jadi ini terapi by TikTok ya. By TikTok live. Oke. Pak, kalau tapping harus selalu lengkap. Apa hasilnya beda dengan tapping versi sederhana? Tidak harus. Anda bisa terapi dengan versi singkat. Kalau sudah cukup, ya singkat saja. Kalau bisa singkat, kenapa lama? Baik. Versi lengkap itu hanya kalau versi singkatnya kurang powerful, baru pakai versi singkat. Versi lengkap ya. Untuk esensialis sangat jos, Pak. Yes. Tidak 100% berhasil. Emang tidak 100%, Pak. Emang Anda pernah ketemu dokter 100% berhasil, pasiennya sembuh semua? Ya ada, toh, Pak. Dan jangankan kita, profesor, dokter, dokter, apakah semua pasien ada yang bagus, ada yang makin biasa itu. Jadi Anda jangan berharap sembuh 100%, nggak ada Bu 100% sembuh itu. 100% hanya milik Tuhan ya. Jadi ya Bapak Ibu santai aja. Kalaupun nggak sembuh semua nggak apa-apa. Jadi saya takut membuat image jelek ke chef. Ngapain? Jika untuk orang di luar keluarga, sebaiknya saya bagaimana Pak agar bisa merawat orang lain? Tapping aja Pak Agus Eko. Dan sudah kita prediksi Pak, bahwa kalau Anda udah sebelum 50 orang, separuh yang berhasil, udah bagus. Di atas 50 orang, 80% yang berhasil. Jadi ada 20% yang nggak berhasil. Dan nggak apa-apa, karena memang biasa kayak gitu. Rumah sakit paling top di dunia sekalipun, misalnya Cleveland Clinic atau Mayo Clinic. Apakah semua pasiennya pulang sembuh? Enggak, Pak. Yang mati juga banyak. Iya, tuh, Pak Ibu. Jadi santai saja. Normalnya begitu. Nggak semua sembuh. Dan nggak akan membuat cita chef lebih jelek.
Chef itu nggak mungkin gagal, Bapak Ibu. Iya, bagus. Anda nggak mungkin gagal pakai chef. Maksud saya begini, kalaupun sakitnya belum sembuh, sakit fisiknya belum sembuh, penderitaan emosinya udah berkurang drastis, Mbak. Kenapa? Karena dia udah bisa ikhlas, bisa ridho. Yang awalnya mungkin nggak terima, awalnya gelisah, cemas. Begitu Anda shifting, minimal kalaupun sakitnya belum sembuh, penderitaan batinnya berkurang. Dan bahkan kalaupun pada akhirnya orang yang meninggal dunia, insya Allah kalau dia menghadapi kematiannya dengan ikhlas ridho, meninggalnya dengan tenang, Pak. Dengan husnul khotimah, mudah-mudahan. Jadi either orang yang sembuh atau orang yang meninggal dunia atau orang yang tambah parah atau berkurang, Anda nggak mungkin gagal. Asal benar ikhlas pasrahnya ya. Mini penderitaan batinnya. Jadi nggak mungkin gagal. Anda pakai dokter masih mungkin gagal, Pak. Minum obat tuh nggak sembuh. Orangnya masih ngomel-ngomel apa, saya minum obat nggak sembuh-sembuh. Gagal. Kalau kita enggak, kalaupun belum sembuh sakit fisiknya, penderitaan emosinya mesti berkurang. Ya, mungkin berkurang. Ya, bersumber ke mungkin nggak ada hasil apapun. Pasti minimal dia saya lebih tenang. Kanker saya belum sembuh tapi saya lebih tenang udah bisa terima sekarang. Lah itu seringkali justru itu Pak yang lebih penting dibanding kesembuhan sakitnya. Karena kadang-kadang Allah memang kasih sakit orang itu biar orangnya insaf, biar orangnya punya pencerahan spiritual setelah sakit. Jadi kadang-kadang justru pencerahan spiritualnya itu lebih penting dibanding kesembuhan sakit fisiknya. Dan seringkali begitu dia udah rileks, ridho, ikhlas, pasrah, syukur, bisa terima. Selain emosinya membaik, penderitaan batinnya berkurang, biasanya setelah itu sakit fisiknya pun ikut membaik. Ya Pak Agus, jangan khawatir, Anda nggak akan bikin nama chefnya jelek. Kecuali Anda malpraktek lah itu baru. Mungkin ya mohon maaf, naudzubillah, melecehkan pasien, nah itu Anda bikin nama chefnya jelek. Kalau cuma nggak berhasil biasa. Ya, apa ini selain tapping melayang? Maksudnya melayang gimana Bu? Tapping melayang gitu Bu Wiwi. Untuk quantum safe saat terapi lawan jenis apa bisa tanpa menyentuh saat pegang kepala dalam tempat yang sakit. Nah, daripada Anda tapping melayang, maksudnya gini ya, nggak disentuh. Lah mending orangnya sendiri yang diminta tapping, Anda tinggal memandu. Saya hampir nggak pernah Bu ada pasien perempuan saya tapping langsung. Saya minta beliau tapping sendiri, saya tinggal memandu. Kalau ada mahramnya, saya minta suaminya, adiknya, untuk dia yang men-tapping, saya cuma memandu. Itu ya Bu Bibi. Saya kalau melakukan gak kok salah. Oh iya, tek. Lah ini kemarin baru saya ajarkan yang angkatan terakhir kemarin. Namanya hmm, Energy Center Blessing. Blessing di Energy Center. Jadi bagaimana meningkatkan energi Anda. Nanti kita akan lakukan lagi lebih dalam lagi, lebih lebih banyak lagi nanti di tanggal 9 September, hari Senin ya. Pas setelah Tinding Total Solution yang tanggal 78 Maret. Tanggal 9 Maret. Nanti kita praktekkan lagi terapi intensif nanti sama saya. Karena gini Bu, karena chef itu untuk menghilangkan gangguan energi, disruption of body energy system. Tapi untuk increasing your energy power,
itu bukan dengan safe memang. Itu dengan quantum safe atau dengan blessing your eight energy centers. Nah, itu cocoknya sama itu. Gini ya, Bu. Kenapa kok air keran saya ini tidak jalan lancar? Itu ada dua kemungkinan misalnya. Anda punya selang air, kok airnya agak loyo ya? Gimana caranya biar airnya kenceng? Ada dua cara. Yang pertama, bisa jadi dia airnya itu nggak keluar dengan lancar karena ada selang yang kelipet. Ini namanya disruption. Ada selang yang kelipet. Kalau ini masalahnya, selangnya diputer supaya airnya lancar. Nah itu safe. Safe EFT pakai begitu. Ada energi, ada apa? Aliran energi, terus dia terhambat. Nah supaya nggak terhambat gimana? Diketuk-ketuk supaya dia hambatannya hilang. Nah, tapi ini nggak menyelesaikan masalah jika masalahnya adalah setrum energinya yang kurang. Selangnya lancar semua, cuman memang debit airnya kecil. Kerannya ini kecil. Lah itu nggak bisa pakai safe. Kenapa Anda lemes? Bisa jadi power energi Anda itu yang kurang, bukan karena gangguan energi, gangguan aliran energi, bukan karena selangnya mampet, tapi karena emang airnya aja yang terlalu kecil. Lah untuk menaikkan power energinya ini apa ya, Bu? Bukan pakai safe. Pakai quantum safe bisa. Atau pakai blessing your eight energy center. Yang kemarin saya ajarkan di mana? Di sesi terakhir yang safe 3 hari kemarin. Nah kalau Anda ingin memperdalam ini, Anda bisa hadir sebagai alumni di tanggal 9 Maret. Di Jakarta atau online. Itu enak Bu. Kenapa? Pesertanya dikit. 7-8 Maret ini pesertanya jauh lebih sedikit dibanding kemarin. Kemarin itu 200 orang Bu pesertanya. Ini paling cuma puluhan. Yang hadir di hotel itu paling sekitar 20-an. Jadi kalau Anda datang tanggal 9 Maret itu akan semi privat nanti sama saya. Enak kan Bapak Ibu? Kenapa kok pesertanya dikit Pak sekarang? Karena habis kemarin yang 3 hari itu sangat banyak, 200 orang lebih kayaknya. Jadi yang hanya jarak 3 minggu, puasa pula, jadi orang-orang sudah ikut yang kemarin kebanyakan. Nah ini tinggal yang mungkin kemarin nggak sempat. Jadi pesertanya jauh lebih intim, lebih sedikit nanti. Ngobrolnya bisa lebih dalam. Baik TS-nya tanggal 78 maupun nanti acara alumni yaitu tanggal 9 Maret. Itu intensif terapi nanti sama saya. Intensif terapi, praktek konsultasi dengan jumlah orang yang sangat sedikit dibanding biasanya. Mungkin bisa 10 orang sekitar itu. Anda bisa bayangin seharian sama saya, cuma 10 orang yang hadir di Jakarta, terus kemudian lainnya online. Itu Anda bisa tanya sepuasnya nanti. Kita bisa praktek sepuasnya. Di antara prakteknya ya ini, meningkatkan strum Anda. Ya, meningkatkan strum Anda. Energinya dinaikkan. Gitu ya Bu Ayu. Jadi lemes bisa jadi karena memang power energi Anda itu yang perlu di recharge, dinaikkan. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, mungkin slide-nya saya sampaikan dulu rangkuman materi-materi ya. Bukan ya, saya mereview lah materi apa aja udah Anda dapat kemarin ya. Kan saya tentang 5 ini. Ada dapat healing, happiness, kemudian tentang faktor lagi, success and greatness. Ini ya, yang udah Anda pelajari kemarin. Yang Anda pelajari tekniknya apa saja? Spiritual Loving Kindness Therapy. Mas ingat dari siapa namanya? Dr. Profesor Decker Keltner ya dari University of California, Berkeley.
Ini latihan untuk merasakan cinta pada orang lain dan ulas asih ke orang lain, sambil juga menyerap, merasakan cintanya Allah pada kita, untuk kita serap, dan untuk kita kasihkan ke orang lain yang kita terapi. Ini juga nanti akan kita perdalam lagi, apa Ibu, kita praktekkan lagi di tanggal 9 Maret. Itu event khusus alumni, Bu. Yang belum alumni nggak boleh ikut. Dan itu nanti saya sendiri yang akan mimpin selama seharian. Kan nanti tanggal 7-8 Maret, minggu ini, nanti tanggal 7-8 Maret itu kita training Total Solution, apa Ibu, yang Anda udah ikut kemarin itu. 7-8 Maret. Itu nanti saya cuma ngisi 2 sesi di awal, pembukaan ya. Pesertanya jauh lebih sedikit dibanding bulan lalu yang sampai 200. Jadi ini akan lebih intim, lebih lebih nyaman mungkin bagi teman-teman yang memang suka suka kelas kecil yang semi privat ya. Saya isi 2 sesi, lalu sisanya oleh Senin. Nah, tapi Senin, di hari Seninnya, di tempat yang sama, di hotel yang sama, atau online, saya dedikasikan diri saya sepenuhnya nanti untuk Anda yang selama ini saya pengen diterapi langsung oleh Pak Faiz. Saya pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam. Saya pengen konsultasi. Saya pengen curhat. Saya nangani satu-satu itu repot apa Ibu ya. Walaupun mereka membayar 13 juta, saya tidak usah, ada ikut training aja. Nah, tapi masih banyak orang yang maksa-maksa. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Jerman, ada yang dari Jepang. Saya bilang, wis gini aja loh. Ketemu saya nanti, ya nggak bener-bener privat sendirian sih. Kita ketemu setelah berkelompok, tapi jauh lebih kecil kelasnya. Mungkin cuma 10 orang. Mungkin ya. Nah, kalau Anda bisa 10 orang, cuma 10 orang, dan seharian nanti sama saya sampai menjelang buka puasa, you can ask me anything. Anda boleh tanya apapun ke saya, Anda boleh konsultasi, boleh curhat. Nanti kita akan banyak prakteknya. Saya nggak ngomong teori lagi nanti. Ya, teori dikit-dikit kalau diperlukan, tapi kebanyakan praktek. Terutama mungkin yang Pak, saya udah praktek ini kok kayaknya belum belum sembuh ya Pak, belum ada hasil. Nah, boleh ketemu sama saya nanti di situ. Atau Pak, saya itu menterapi orang masih belum pede, masih kesulitan. Gimana sih Pak tips dan triksnya biar menterapi orang itu lancar? Anda datang tanggal 9. Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol, pengen konsultasi, pengen tanggal 9. Dah. Enak itu kelas kecil lah Pak Ibu. Kita bisa lebih santai ya, lebih ngomongnya jadi kayak ngomong apa, nggak kayak training, kayak kayak ngobrol, kayak ngobrol di rumah saya gitu kali ya, cuman cuman sekitar 10 orang apa Ibu. Jadi silakan Anda hadir tanggal 9 Maret kalau Anda perlu itu. Termasuk ini kita praktekkan nanti insya Allah. Loving Kindness Therapy ini sangat powerful Bapak Ibu kalau Anda benar-benar bisa menghayati ya. Karena Loving Kindness Therapy ini powernya di penghayatannya, di kedalaman rasanya. Nah, insya Allah nanti Anda akan saya bawa untuk lebih dalam. Ya. Lalu save versi singkat diri sendiri, ini Anda udah praktek juga. Versi lengkap untuk bantu orang lain, Anda juga udah praktek ini. Surrogate save, save jarak jauh, masih ingat Bapak Ibu? Saya refresh ya. Save jarak jauh ini dasar ilmiahnya di Intention Experiment dari Lynn McTaggart. Kalau Anda tanya teorinya apa, ada quantum entanglement, bahwa kita ini secara substansial, secara atomik saling terhubung satu sama lain. Entanglement, jadi saling terkait. Dan ini penelitian di University of Arizona. Dan ini penjelasan Gary Craig kenapa kok surrogate itu bisa efektif. Kalau beliau surrogate EFT ya, kalau kita surrogate SAFE. For me now is what makes surrogate EFT work so well, and can anyone do it? Well,
Surrogate EFT does work very well. But let me first of all explain what surrogate EFT is. Surrogate means in behalf of someone else. It's like you have a sore shoulder, for example. I can assume that I'm you. I can become you in my own mind. I can do EFT, unseen therapist, for you, on me as though I'm you. And chances are you're going to get a result. You're going to get some kind of improvement. Now, that seems very strange to people, but in time, that's going to be routine. You see, quantum physics has been telling us for decades that this idea we have, this belief we have that we're running around separately, we're separate from each other, is but an illusion. In reality, we are all one. We are connected. And the fact that I can do something with your sore shoulder cannot be done unless we are somehow connected. And I could do this for you even if you were 3,000 miles away or 10,000 miles away. It won't matter because I've done that with great frequency with people. In the spiritual realm, time and space don't exist. And in the oneness realm, that is the spiritual realm, time and space, don't really exist. Can anyone do it? Yes, we are all connected. Anyone can do it. Ya, itu tentang surrogate self, Bapak Ibu. 5 sumber penderitaan ya. Dan YKIPS, Anda sudah paham ini kan. Menyesali masa lalu, nggak bisa terima kondisi saat ini, mengkhawatirkan masa depan, nggak bisa memaafkan, meletakkan ke barang ini, bikin kita menderita, Bu. Obatnya apa? Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Ya. Supaya nggak ribet dengan 5 penderitaan itu. Dan ini memang perlu dilatih ya. Teorinya gampang, ngomongnya gampang, prakteknya susah. Makanya perlu latihan. Ya. 3P ini kulminasi puncak dari self terapi, terapi diri sendiri itu 3P. Sesi terakhir hari pertama, Anda masih ingat banyak yang nangis, yang muntah, yang teriak-teriak, 3P ini. Kemudian tiap 3P kita selalu akhiri dengan self-compassion terapi. Supaya Anda nggak terlalu lemes, Bapak Ibu ya. Karena setelah 3P itu orang kadang marah, kadang teriak-teriak, nangis, muntah-muntah. Nah, itu perlu diakhiri dengan self-compassion terapi. Yang Anda butterfly hug itu saya baca pertama dari Kristin Neff dari Stanford University tentang self-compassion. Cuman kalau kita tambah dengan spiritual. Seperti biasanya kita selalu tambah dengan spiritual ya. Spiritual self-compassion terapi. Lalu CS3 ini seperti loving kindness terapi tapi jarak jauh. Jadi kalau self jarak jauhnya namanya surrogate. Kalau loving kindness terapi jarak jauh namanya CS3. Self sakit kronis Bapak Ibu Anda udah ngerti kan? Mestinya udah tahu ya, ada 5 level. Yang diterapi adalah yang pertama yang Anda terapi gejalanya. Yang dirasakan apa? Kencing manis, gejalanya pusing, lemes, lah lemesnya yang diterapi. Darah tinggi mungkin sedang pusing, pusingnya diterapi. Asam urat mungkin ada nyeri, nyerinya diterapi. Nah ini level pertama, gejalanya yang dirasakan sakitnya. Yang kedua emosinya. Ini Bu Eka atau Pak Eka yang tanya, asam lambung naik, kayak orang mau pingsan, cemas, takut mati. Yang ditaping duluan yang mana? Ditaping duluan emosinya. Ya. Sebenarnya Anda mau bolak-balik tidak masalah, Pak Ibu ya. Tapping fisiknya boleh, emosinya boleh. Mana yang paling urgent buat Anda saat itu tapping aja dulu. Kalau sakitnya yang memang agak mengganggu Anda, ya sakit dulu ya, sakit fisiknya dulu. Tapi kalau kecemasan itu benar-benar mengunci Anda, kecemasannya dulu boleh. Sakit kronis ya. Gejalanya, emosinya. Dibolak-balik bebas. Apa yang Anda rasakan paling emergensi saat itu, yaitu Anda lakukan duluan.
Yang paling menyakitkan apa Anda lakukan duluan. Nah, kalau dua ini sifatnya emergensi, emosinya dan gejalanya. Yang ketiga, sumber penyakitnya. Kalau kencing manis jadi pankreas. Kalau darah tinggi gimana, Pak? Lah sumbernya di mana? Kalau ketahuan karena jantungnya, Pak, jantung. Nggak ada, Pak, kata dokter. Pokoknya ini seluruh tubuhnya tekan darah tinggi ya. Seluruh tubuh berarti tune in-nya. Pokoknya ke akar masalah. Kalau tumor ya berarti di tumornya di mana? Di situ. Jadi rasanya, gejalanya, yang kedua emosinya, yang ketiga adalah sumber penyakit. Yang keempat, akar emosi. Nah, akar emosi itu beda dengan emosi yang terjadi setelah sakit. Saya GERD sehingga cemas takut mati. Lah ini sebelum saya kena GERD ini, saya sering punya emosi apa? Mungkin saya sering kepikiran mantan, misalnya gitu. Sehingga hati dan itu memicu akhirnya kumat. Nah, sakit hati sama mantan itu di terapi akar emosinya. Jelas ya itu nomor 4. Terakhir deep save. Dari semua tadi itu yang terakhir adalah deep save. Kalau deep save Anda bayangkan Anda sehat sempurna. Itu sakit kronis. Jadi sekarang saya jawab pertanyaannya Pak Eka. Mana yang tapping duluan bebas, mana yang terasa emergensi buat Anda. Gitu ya Pak Eka. Ya, darah tinggi ini dihindari. Tapping ini tidak usah ya. Atas kepala tidak usah. Bu Rani. Bu Evi, Pak, pertemuan Zoom seperti sesi penutupan ini lebih oke kalau bisa diadakan beberapa kali. Mungkin dengan tema beda. Tapi intinya ada pertemuan, jadi bisa untuk ngecas para alumni juga. Rasa lebih semangat kalau tetap dipantau para tinder. Maaf ya, Pak. Oh, Bu Evi, kita sering adakan ini, sesi pendalaman. Anda ikut aja sesi pendalaman. Karena kadang-kadang kita undang teman-teman untuk sesi pendalaman dengan Pak Iwan Pasdani biasanya. Ada pendalaman SA2M, ada kadang-kadang pendalaman total solution. Ya. Dan sebulan sekali kita adakan VIP. Lah itu update terbaru. Lah kalau Anda ingin pendalaman lagi, nanti kita adakan gini, Bu. Tiap Senin kita biasanya webinar untuk orang baru. Nah itu biasanya ada hal-hal baru juga di situ. Topiknya ganti-ganti. Biasanya saya yang ngisi. Ibu pengen hadir silahkan Bu Evi. Walaupun Anda bukan orang baru ya. Yang kedua, hari Kamis biasanya pendalaman. Tapi pendalaman untuk yang baru ikut S2M, belum ikut TS. Nah, tapi di sini juga masih ada banyak ilmu baru ini. Yang ngisi biasanya kalau nggak Pak Iwan, Pak Dhani. Sebulan sekali kami ngadakan VIP yang 3 hari berturut-turut itu juga Anda bisa ikut gratis. Lebih dari itu, Bu, Anda boleh aja ikut training lagi. Ngulang lagi kalau Anda ingin lebih dalam. 2 hari penuh. Bisa datang ke hotel, bisa online. Jadi udah kita fasilitasi Bu Evi, tinggal Ibu hadir aja. Itu ya. Dan setiap kali setelah training, kan kita ada sesi penutupan kayak begini. Cuma ini tadi dirangkep 4 ya. Jadi nanti eh, eh, setelah ini ada untuk angkatan Anda boleh Bu Evi. Jadi rutin banyak Bu Evi mengadakan seperti ini. Terus juga mungkin ada bakti sosial. Sebentar lagi kawan-kawan EC mungkin akan mulai mengadakan bakti sosial lagi ya. Anda bisa hadir. Terima kasih banyak Pak Faiz, memang sudah lebih kebal lebih dari 100 subhanallah.
masih kendala itu. Kerja itu untuk melatih kita itu, Bu. Kalau udah nggak latih kerjanya, itu luar biasa. Ilmu chef ini sebagian besar keluhan penyakit fisik saya dan orang yang diterapi pulih. Amin. Alhamdulillah. Ilmu laduninya, Pak. Ilmu laduni. Nggih, nggih. Mas Sanzo HRSL ya. Pak Faiz bagaimana menterapi orang depresi? Setiap di setting oke bisa tenang, tapi gampang ke-trigger lagi Pak. Pikirannya berisik, nggak bisa diem. Nah itu Pak, jangankan kita, psikiater tuh ngadep orang depresi nggak repot Pak. Dikasih obat tuh nggak berhenti Pak. Seumur hidup minum lagi. Karena emang di otaknya ini ada apa ya, ada saraf yang emang agak mudah tertrigger gitu. Orang ini orang depresi itu minum obatnya seumur hidup di psikiater. Terus dengan chef bagaimana Pak? Ya nggak harusnya orangnya itu yang ikut training Pak. Orang depresinya itu yang ikut training sehingga dia bisa mandiri. Dia bisa terapi sendiri, dia bisa 3P sendiri. Karena saya ini kan juga survivor Bapak Ibu. Saya ini kan dulu ya bipolar saya ini. Sokibul stres. Nggak bisa kita mengandalkan orang lain untuk menterapi kita. Nggak bisa. Kita harus tanggung jawab atas diri kita sendiri. Self-reliance. Ya, harus bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Saya jadi ingat artikel di Instagram tadi. Jadi Departemen Militer Cina itu bilang life lessons from Iran US War. 5 pelajaran yang perlu yang kita dapat ketika melihat ada perang Iran, Israel, Amerika ini. Yang kelima dia bilang self-reliance. Kita nggak bisa mengalahkan orang lain. Iran digempur sama orang apa, banyak negara dia sendirian. Nggak ada negara yang nolong. Untung itu negara sudah 47 tahun di embargo, sudah terbiasa susah itu. Terbiasa ditekan, jadi nggak kaget. Anda bayangin satu negara digempur banyak negara. Kasihan juga sebenarnya, Pak Ibu. Nah itu dia kata militer Cina, kalau ada pelajaran paling penting yang kita dapat dari perang itu adalah pentingnya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jangan tergantung sama bantuan orang lain. Self-reliance ya. Makanya Bapak Ibu, misalnya Anda ketemu orang depresi, Anda terapi sekali, 2 kali, maksimal 3 kali. Setelah itu minta dia ikut training sendiri. Ikut training bukan cuma baca buku, bukan cuma baca tapping. Kenapa? Depresi itu kompleks, Pak. Itu melibatkan pola pikir yang keliru, kemudian juga apa pola merasa yang keliru, mudah tertrigger itu kan gara-gara punya pola perasaan yang keliru. Kalau Anda cuma tapping-tapping ya oke saat itu rilis. Tapi nanti kumat lagi, kumat lagi. Makanya penting sekali dia sendiri harus belajar. Dan di training supaya nggak hanya baca tapping gini-gini doang, Pak. Kan yang paling penting bukan tapping-tappingnya gini, cuma 20%. Yang 80% benerin pola pikirnya yang keliru. Bagaimana memandang kehidupan. Seringkali kan cenderung menyalahkan orang lain, cenderung mengasihani diri. Nah, itu harus dibenerkan. Itu training obatnya, bukan sudah di tapping. Terus tappingnya harus tuntas. 3P, minta dia nuliskan kasus-kasusnya sampai 50 kasus, diterapi satu persatu. Terus lalu juga nggak boleh terlalu fokus ke diri sendiri, harus mulai bantu orang lain. Karena kadang kita punya masalah ini nggak selesai, Bu, kalau kita hanya fokus ke diri sendiri. Kita juga harus sibuk membantu orang lain. Anda akan sukses kalau membantu cukup banyak orang lain untuk sukses. Anda akan sembuh ketika membantu cukup banyak orang untuk sembuh.
Anda akan kaya abundance kalau bantu cukup banyak orang lain untuk kaya. Itu filosofinya guru saya dulu. Jadi kadang-kadang yang bikin kita nggak sembuh-sembuh gara-gara kita terlalu fokuskan diri sendiri. Nah, maka selain terapi diri sendiri sampai 50 kasus, Anda juga harus membantu minimal 50 orang. Supaya dapat berkahnya dengan bantu orang itu, Allah bantu Anda gitu loh. Jadi ini bukan hanya sekedar bantu orang untuk orang itu sembuh, enggak. Juga untuk menyembuhkan Anda. Bantu orang lainnya juga manfaatnya, berkahnya Anda sendiri juga ikut sembuh. Kenapa? Kadang Allah tuh nggak menyembuhkan kita gara-gara kita terlalu egois, terlalu memikir diri sendiri. Nah, begitu kita sudah cukup bantu banyak orang, Allah angkat masalah kita. Makanya Pak Hanzo, orangnya suruh ikut training. Kalau cengkal nggak mau, ya wis itu masalah dia, bukan masalah Anda. Ya Pak Hanzo. Anda cukup bantu sekali, dua kali, tiga kali. Lebih dari itu, take ownership. Take 100% responsibility for your own health and happiness. Self-reliance Anda harus apa? Nggak boleh menyerahkan nasib Anda ke orang lain. Dikit-dikit minta bantuan orang lain, dikit minta bantuan orang lain. Nggak boleh ya, Pak. Anda susah mandiri, cukup sama Allah saja. Minta bantuan. Nah, mandirinya gimana? Ikut training supaya bisa sendiri. Setelah itu bisa bantu orang lain. Ya, itu Pak Kansu. Jangan menciptakan ketergantungan pada diri kita. Ya, saya itu nggak mau, Bu. Ada orang langganan ke saya nggak mau. Makanya saya batasi masih maksimal tiga. Bisa tiga selesai. Kalau belum selesai, belajar sendiri. Ya, Bu. Nah, ini Bu Evi juga seru ini. Menterapi orang lain lumayan hasilnya. Terapi diri sendiri belum terasa hasilnya. Sekarang malah sering muncul sakit yang dulu asam urat sudah lama nggak kambuh, sudah sendi tangan lagi pegel. Bagaimana, Pak? Lah itu berarti Anda butuh sentuhan orang lain, Bu Evi. Anda butuh sentuhan orang lain. Atau nanti Anda ikut dan tanggal 9 Maret, kita akan latihan intensif sama saya. Seharian. Kita akan gunakan berbagai macam teknik terapi dalam chef itu. Baik yang Anda sudah pelajari ataupun yang belum pelajari, kita akan lakukan secara intensif. Seharian sama saya nanti. Dengan peserta yang jauh lebih sedikit jumlahnya, jadi insya Allah akan lebih privat ya, lebih intim. Intim dalam arti positif ya, bukan bukan gimana-gimana enggak ya. Kalau orangnya tuli bagaimana? Ditulis, Pak. Ditulis, suruh baca. Ini ya, baca ketika saya typing. Udah, dia paling nggak dia tahu apa yang dibaca dalam hatinya. Ditulis, Pak, bu kalimat setapnya. Alhamdulillah, terima kasih. Ilmu yang sangat bermanfaat. Bapak Is masih dipakai untuk diri sendiri. Yes, Pak Alam. Dan jangan berhenti untuk diri sendiri, tapi juga untuk bantu orang lain ya, Pak Alam. Biar manfaatnya membesar dan manfaat buat Anda pun juga semakin tinggi. Anak autis yang terapi pertama adalah orang tuanya. Saya pernah training khusus orang tua yang punya anak autis. In-house 70 orang apa kalau saya nggak salah waktu itu sekitar 70-an orang. Jadi ini asosiasi orang tua, perkumpulan orang tua yang punya anak autis. Jadi gimana Pak cara menterapinya? Orang tuanya dulu. Autis itu jangankan shifter. Dokter ahli saraf dari anak pun nggak bisa berkutik, Pak. Karena apa? Karena kerusakannya di level otak. Jadi agak susah. Karena itu, Anda save yang pertama adalah orang tuanya. Karena yang paling menderita bukan anaknya. Anaknya gitu kayak orang nggak setengah sadar setengah enggak. Yang paling menderita orang tuanya, Pak. Idealnya orang tuanya ikut training biar lengkap ilmunya. Biar ngerti cara berpikirnya bagaimana. Biar mengerti bagaimana cara menterapi anaknya gitu. Ya, yang pertama adalah orang tuanya. Yang kedua, untuk anak autisnya, terapinya seperti sakit kronis.
Yang pertama gejalanya apa, yang dirasakan apa. Yang kedua emosinya, kan anak suka tantrum tuh, tantrumnya itu. Yang ketiga sumbernya apa? Otak kan, otis itu di otak kan sumbernya, yang fokusnya ke otak. Lalu ajakin deep safe kalau dia mampu. Dan juga ada nggak akar-akar emosi. Dah itu dilakukan terus. Lihatin nanti, insya Allah. Saya ikut jurispensnya kemarin ada anak autis dibawa sama ibunya. Setelah diterapi, anaknya itu jauh lebih baik. Yang awalnya dalam tanda kutip akhlaknya paling jelek sekeluarga, ya pokoknya ngawur lah, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, tantrum. Pulang dari terapi itu, anaknya itu jadi jauh lebih tenang dan akhlaknya lebih baik dibanding akhlaknya saudara-saudara dia sekeluarga dijumlahkan, gitu, katanya dia gitu. Jadi kelakuannya jadi jauh lebih baik, udah nggak tantrum lagi, bahkan lebih baik dibanding yang sehat. Nah, itu nanti yang di jurispensya itu namanya coherence healing. Nanti kita praktekkan juga di tanggal 9 Maret. Ini oleh-oleh kemarin saya dari Meksiko, Pak Ibu. Saya bayar 1 juta untuk itu. Dan Anda nanti tanggal 9 Maret itu cuma 2,5 juta, Pak Ibu, untuk alumni. Itu pun kalau orang yang kedua diskon 50%. Jadi kalau Anda ngajak teman Anda itu diskon 50%. Asal dia alumni ya. Kalau dia belum alumni harus ikut training dulu. Tanggal 7-8 Maret. Oke. Pak, apakah setelah sesi penutupan ini grup BA 4 angkatan tersebut akan ditutup? Tanya Pak Iwan ya. Cuman Bapak Ibu kalau masih ada, senior trainer nggak akan banyak perhatian di situ karena kita ada angkatan berikutnya yang perlu ada perhatian. Jadi ya paling ya antar peserta yang saling ngobrol. Karena perhatian para trainer sudah nggak ke situ lagi, mereka akan take care grup berikutnya. Gitu ya Bu. Apa nggak tahu saya apa kemudian dibubarkan apa enggak, saya nggak begitu paham. Silakan tanya Pak Iwan ya. Pak, saya jadi sering nangis, jadi malu kalau ketahuan nangis. Tapi kayak akumulasi. Tapi setelahnya lega banget sudah praktek self tapping. Tapping sering walau tidak tiap hari. Menurut Hanin. Nangis itu hal yang bagus kan Bu. Tinggal jangan di depan banyak orang gitu aja kan. Ciri-ciri Nabi itu kalau sujud nangis. Kharru sujjadaw wa bukiya. Gitu kan. Para Nabi itu ketika sujud nangis. Jadi nangis itu kebiasaannya para Nabi. Kalau ketawa ngakak kebiasaannya para selebritis. Lah Anda mau niru siapa? Oh iya, kalau para nabi itu nggak banyak tertawa, banyak menangis. Dan hal yang baik gitu loh. Asal tahu tempat, asal jangan tengah-tengah pasar dan tiba-tiba nangis. Nah itu memang kan bermasalah Bu. Nangisnya disimpan ketika sendirian aja. Dan itu baik, jangan dikurangi. Bagus, melembutkan hati. Tuh Bu Rizka, benar sekali Pak Faiz, paling tidak batinnya. Yang kita tapping lebih ikhlas. Sekarang ada warga saya sakit, saya tapping. Kemarin ada yang kecelakaan kaki, diamputasi, saya tapping juga. Alhamdulillah lebih tenang. Yes, Bu Rizka. Iya, saya lagi tapping, safety nggak pernah gagal, Bu. Bahwa sakit fisiknya belum sembuh mungkin. Jangankan kita, dokter pun juga kadang-kadang tambah parah sakit. Cuman yang nggak mungkin nggak terjadi adalah batinnya lebih tenang. Minimal itu, asal dia bisa ikhlas ridho ya. Dan seringkali begitu batinnya tenang, sakit fisiknya membaik. Gitu loh, Bapak Ibu ya. Pak, bagaimana cara melakukan save sambil melakukan anchoring? Ketika Anda sedang melakukan save, setup, Anda udah anchoring ini. Ini kan anchoring, Bu. NLP ini ya. Ini kan anchoring. Jadi begitu ada pegang sini, langsung hatinya ikhlas pasrah. Pegang sini, langsung
state-nya itu, kondisi hatinya itu langsung ikhlas pasrah. Jadi nggak pakai bagaimana caranya. Anda praktekkan save otomatis Anda sedang melakukan anchoring. Anchoring untuk punya hati yang ikhlas pasrah syukur ketika sedang ada masalah. Pak, saya berhasil menuangkan dari menterapu apa itu? Yang pertama ingat, dibuka lagi. Handoutnya dibuka lagi. Ya. Tapi yang mau saya garis bawahi, dua rumus mengubah orang nggak mau berubah, terutama anak Anda yang dari terapi nggak mau berubah. Satu, kita nggak bisa mengubah siapapun. Ya, jangankan kita nabi pun nggak sanggup kalau bukan Allah yang turun tangan. Jadi relax, Bu. Jangan kupu. Ya. Sekarang, Bu, zaman sekarang siapa sih yang kira-kira anaknya nggak seneng sama game? Ya nggak seneng sama sosmed. Jangankan anak-anak, sampai yang tua. Dari yang paling tua sampai yang paling kecil. Semua sekarang dalam tanda kutip kecanduan sosmed. Kecanduan scrolling. TikTok. Iya, toh? Terus gimana Pak caranya? Ya dipraktekkan. Belum berhasil Pak. Nah itu Pak. Jangankan kita, Nabi pun kadang nggak berhasil mengubah orang dia cintai. Nabi Nuh itu menghabiskan 950 tahun, Bu. Berusaha mengubah orang. Cuman 80 yang join, yang lain mursal semua. Anda bisa bayangin kalau jadi sales, 950 tahun cuman closing 80. Itu artinya Anda ngomong pagi, siang, sore, malam, closing 11 tahun sekali. Tiap 11 tahun dapat satu orang. Nabi Nuh, Ulil Azmi Minar Rasul. Itu pun anaknya sendiri nggak mau, Bu. Kanaan itu. Sampai baru di ujung leher, baru insaf. Sebelumnya nggak mau. Udah datang azab lu masih masih nantang. Saya nanti lari ke gunung. Nabi Ibrahim mengubahnya nggak sanggup. Siti Asia istri beringin mengubah suaminya Fir'aun nggak berhasil, malah dia yang dibunuh. Iya, tapi Nabi Lut ingin mengubah istrinya nggak berhasil, malah kena adab istrinya. Suaminya Nabi pada istrinya mursal. Jadi Bu Nur Jayanti, langkah pertamanya adalah Anda harus rileks menerima kondisi itu. Bahwa memang mengubah orang lain bukan kekuatan kita. Itu kekuatan Tuhan. Bahwa Anda mau ikhtiar ini itu silahkan. Pada akhirnya Anda nggak boleh stres gara-gara anaknya belum berubah. Jelas ya. Lah anehnya, ajaibnya Bu. Begitu Anda bisa rileks menerima dia apa adanya. Dia nggak perlu defensif lagi untuk melawan Anda. Loh, dilala kersanding Allah. Tanpa Anda minta. Kadang-kadang dia insaf sendiri. Gitu ya, Nur. Kemudian Strom itu aliran listrik sesungguhnya dalam tubuh apa bukan ya Pak? Karena yang saya rasakan berkali-kali latihan demikian. Iya Bu, jadi energi tubuh kita harus dipompa dari mana? Tulang ekor dinaikkan terus sampai tulang tengkorak sepanjang tulang belakang. Itu nanti latihannya namanya Blessing Your Eight Energy Center. Dari Dr. Joe Dispenza ini. Saya ambil, saya modifikasi dengan spiritual.
Nah, itu nanti kita latih tanggal 9 Maret. 9 Maret ada online, ada, Bu. Online-nya lebih banyak yang ikut. Offline-nya cuma sedikit, baru 5 orang apa offline-nya. Saya bayangin kalau cuma 5 orang, seru. Bu. Anda udah kayak apa? Udah kayak privat dengan saya nanti. Yang offline di mana? Di Fasaka itu. Online-nya juga ada. Online-nya juga ada. Jadi Anda mau ikut online bisa, offline juga bisa. Tanggal 9 Maret itu ada waiting list-nya. Silakan diisi. Mbak Fitri baru sharing itu. Pak Faiz aja tanggal 9 Maret itu alumni ada lagi nggak nanti? Soalnya mau ikut tapi saya nggak bisa waktunya bertepatan dengan acara yang lain. Saya nggak jamin, Bu. Ini karena saya kasihan banyak orang tuh minta terapi privat dengan saya. Mereka siap bayar berapapun, mau 10 juta siap. Saya nggak siap waktunya. Satu-satu repot saya, Bu. Terus gini aja terapi sama saya bareng. Saya bilang gitu. Dan lebih hemat, nggak perlu 10 juta, cuma 2,5 juta. Kalau Anda datang berdua dengan dengan orang lain ya, asal dia alumni, orang kedua diskon 50%. Kalau dia belum alumni ya ikutkan tanggal 78 supaya jadi alumni. Jadi dia nyambung ke 78, 9. Gitu ya. Saya bentrok Pak dengan acara lain. Nah itu Bu, ini baru saya lakukan pertama kali kan saya baru pulang dari Meksiko dan saya ingin berbagi cukup banyak. Makanya saya bikin ini. Nanti ada lagi apa tidak, saya belum tahu. Belum bisa memastikan. Tapi sebenarnya kalau Anda ikut online, Anda dapat rekamannya kan, yang berlaku selama sebulan. Sebentar, ada rekamannya enggak ya? Ya wis, ada rekamannya. Berlaku selama sebulan. Izin Pak izin terapi emosi ibu hamil ketika curhat agar tidak mempengaruhi kehamilannya bagaimana, Pak? Jangan menyentuh wilayah yang bikin emosinya berlebihan ya. Curhatnya dikit-dikit boleh, tapi yang udah mulai nangis hentikan. Kalau untuk curhat itu dia udah mulai masuk emosi terlalu dalam, hentikan ya. Supaya nggak terpengaruh janinnya. Intinya kalau mau curhat emosi boleh, tapi jangan sampai terlalu dalam, sampai bikin dia nangis-nangis, muntah-muntah, jerit-jerit lah itu nggak boleh. Kasihan bayinya. Sekedar nangis sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai, wah jangan, udah stop dulu. Nanti aja udah melahirkan baru kita bahas. Gitu ya. Oh, berhenti merokok. Hmm, hmm. Ya, Bu Eti. Habis surugit saya lemes. Sama dengan tadi. Yang perlu Anda naikkan the level of energy Anda. Itu yang perlu dinaikkan, Bu Eti ya. Latihannya bisa quantum safe, bisa blessing your energy center. Kalau habis menterapi lemes, kalau habis menterapi ikut sakit, lah itu beda lagi. Kalau Anda habis menterapi kok ikut sakit, nah itu babbling gitu kan. Kemudian menghentikan keterhubungan, kemudian apa? Grounding. Tapi kalau habis terapi lemes, energi Anda yang kurang kurang jos yang perlu dinaikkan ya. Tanggal 9 nanti kita latih itu. Karena saya sendiri masih belum yakin tingkat keberhasilannya. Siapa yang suruh yakin? Kan berarti udah kita bilangin, kita nggak boleh yakin pasti berhasil. Kita nggak boleh yakin dengan diri kita sendiri. Kita hanya boleh yakin sama Allah. Ya, jadi berarti memang Anda nggak perlu yakin dengan diri sendiri, nggak perlu yakin pasti berhasil. Cukup yakin sama Allah saja. Berhasil nggak berhasil urusannya dia. Ya. Bagaimana supaya maksimal latihan? Anda sering latihan, nanti kadang berhasil, kadang nggak berhasil, nanti makin lama makin sering berhasil. Semua bisa jago, bisa jadi mahir karena latihan, Bu. Ya.
anak kecanduan rokok, ya gitu. Bu Muzainab ya. Izin tanya Pak, kalau mau tapping anak tapi anaknya nggak mau di tapping, padahal anak cemas suka suudon, merasa diintai orang lain, terus gimana ya Pak? Masih ingat materi 5 jurus menterapi orang yang tidak mau diterapi. Nah, dilihat lagi ya. Catatannya dilihat lagi. 5 jurus menterapi orang yang tidak mau diterapi. Umi Habibah. Maaf Pak Faiz mau nanya apakah dalam tapping emosi dasarnya harus di tapping? Apakah emosi penyertaannya harus juga di tapping satu-satu? Maksudnya dasar apa penyertaan itu apa Bu? Oke, jadi mungkin gini maksudnya. Emosi dasar itu emosi yang terjadi sebelum sakit. Karena sering terjadi, jadilah dia sakit. Karena sering marah, dendam, sakit hati, nggak hilang-hilang, jadi sakit kanker. Nah, itu namanya emosi dasar mungkin. Kalau saya menyebutnya bukan emosi dasar, tapi emotional roots, jadi akar emosi. Mau di tapping, iya. Tapping ini pakai 3P. Ditulis dulu 50 kasus, baru kemudian di tapping satu persatu. Jadi akar akar emosinya di tapping dengan cara 3P. Lalu ada emosi lagi yang muncul menyertai sakit itu. Jadi begitu sakit kanker, emosinya berubah. Kalau tadi kan gara-gara marah, sakit hati, dendam, mm, susah hilang, akhirnya kanker. Begitu kanker, emosinya berubah. Jadi apa? Sedih, jadi nyesel, jadi takut, khawatir, cemas, takut mati, dan lain-lain lah. Ini emosi yang menyertai. Dua-duanya di tapping. Cara men-tapping paling efektif dua ini gimana Pak? 3P. Disitulah pentingnya 3P, Bu. Anda tuliskan semuanya. Karena menuliskannya itu sendiri bagian dari terapinya, Bu ya. Sebentar, Pak Ibu. Suara saya putus-putus. Iya kah? Kalau putus-putus ya nanti lihat rekamannya, Pak Ibu ya. Tenang aja, ada rekamannya ini. Lanjut ya. Saya untuk anak-anak, Anda juga udah praktek preventif dan kuratif ini intinya. Terus jangan lupa 5 hubungan, Pak Ibu. 5 hubungan yang perlu diperbaiki. Lah itu, ini YKIPS-nya hubungan ya. Kalau shifting cuma 20%, yang 80% apa? YKIPS. Tapping menterapi anak itu cuma 20%, yang 80% 5 hubungan. Jadi ini ini inti, Bu. Ini kuncinya. Ya, perbaiki 5 hubungan dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan orang tua, dengan pasangan dan orang dengan anak yang bermasalah dan dengan semua orang. Lalu ada praktek menulis surat cinta, praktek ke-13 ini tujuannya apa? Supaya Anda memiliki unconditional love. Jadi surat cinta itu pada akhirnya tujuan paling pentingnya bukan untuk dia, Bu, tapi untuk Anda. Dia bisa berubah, bisa enggak, terserah dia. Tapi Bapak Ibu nulis surat cinta itu untuk melatih Anda memiliki cinta tanpa syarat, unconditional love. Yang penting Anda berikan cinta Anda pada dia dengan tulus dan kebaikan hati. Dia mau balas, nggak balas, bukan urusan saya. Dia balas, Alhamdulillah. Dia nggak balas pun, Alhamdulillah. Karena saya cukup minta balasan dari Allah. Ya. Ini yang quote yang kita kutip kemarin saat training. After those thousand years, the sun never said to the earth, you owe me. Setelah ribuan tahun menyinari bumi, matahari nggak pernah ngomong ke bumi, kamu hutang sama saya. Dia berikan cahayanya gratis, tanpa berharap balasan. See what that kind of love can do. It's give life to the whole universe. Maka lihatlah cinta yang semacam itu apa akibatnya. Bisa memberikan kehidupan untuk seluruh alam semesta.
Lalu Bapak Ibu praktek faktor. Nah, ini jangan lupa ada yang dari Richard Wiseman agak jelimet ada 21, yang dari saya cuma 3. Ya, bersyukur, berbagi, lakukan terbaik. Sudah praktekkan Bapak Ibu sampai minimal 50 hari, nanti Anda lihat hasilnya seperti apa. Finansial Anda dan lain-lain. Keberuntungan Anda gimana. So, Bapak Ibu, ini sangat banyak materinya dan terakhir kayaknya ini adalah Logos Lucky Life. Praktek ke-15. Anda bisa bayangin, 2 hari itu ada 15 macam praktek. Ya waktunya mepet, makanya kita kasih ini supaya Anda bisa terus praktek sendiri di rumah, Pak Ibu. Logos Lucky Life ini yang kita praktekkan untuk beruntung ya. Dan terakhir praktek Deep Safe. 16, ada 16 praktek Deep Safe untuk meraih yang kita inginkan. Lupa Pak bagaimana caranya? Buka bukunya, baca lagi cara Deep Safe. Jadi jangan jangan dikit-dikit tanya apa Ibu yang sebenarnya Anda bisa cari sendiri jawabannya gitu. Jadi menghemat eh, pertanyaan yang nggak perlu. Jawabannya ada di buku. Silakan dibuka lagi bukunya. Baik buku yang tipis maupun buku safe yang tebal ada dua-duanya tentang cara melakukan deep safe ya. Bisa nggak Pak tapping untuk satu masa diulang-ulang terus boleh, tapi jangan lebih dari 3 kali. Kalau udah lebih dari 3 kali, geser ke masalah yang lain. Biar Anda nggak stuck di situ. Cemas, setelah 3 kali tapping cemas kok masih ada lah, berarti akarnya nggak dicemas. Di emosi yang lain. Cemas ini hanya sekedar apa namanya emosi tambahan. Emosi aslinya bukan cemas. Bisa jadi trauma. Itu traumanya hilang, cemasnya ikut hilang. Ya makanya ukurannya apa ya Bu? Anda terapi itu 3 kali aja. 3 kali kok nggak ada perubahan emosi sama sekali atau cuma sedikit geser ke emosi yang lain. Karena jangan-jangan ini terkait dengan emosi yang lain. Anda cemas karena dulu pernah trauma dengan orang tua. Lalu Anda fokus menterapi cemasnya sampai 3 kali nggak ada perubahan. Lah itu saatnya berhenti, cari apa yang bikin saya cemas. Pertama kali saya cemas kenapa? Oh dulu. Karena dulu pernah saya kena trauma ini. Nah, kalau udah begitu, yang diterapi adalah traumanya. Jelas ya, Pak Ibu? Nah, ini positif. Dulunya depresi, sekarang Alhamdulillah lebih kenal dengan diri sendiri. Yes. Ini bumia ini. Hmm, wow. Nah, itu. Meditasi intensif 10 menit per hari selama minimal 30 hari bisa memberikan efek jangka panjang yang permanen. Yes. Iya. Jadi makanya nanti di tanggal 9 Maret itu kita banyak latihannya itu meditatif apa Ibu. Jadi kayak meditasi tapi kita apa ya, kita modifikasi. Karena di banyak penelitian meditasi itu bisa menyembuhkan, termasuk dari Dr. Joe Dispenza ini. Makanya tanggal 9 itu kita seharian, Bu. Latihan seharian. Jadi kalau di training itu mungkin berapa ya? Teori sama prakteknya kan banyak teorinya ya. Ya ada praktek tapi banyak teorinya. Ini yang tanggal 9 Maret lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Kenapa? Karena saya niru Dr. Joe Dispenza. Joe Dispenza itu 7 hari ya Pak Ibu. 7 hari itu kebanyakan latihan. Sekali latihan 1 jam, 1 jam setengah. Beliau ngomong sedikit, satu ayo latihan. Begitu latihan 1 jam setengah, Bu. Tiap sesi, kayak hampir tiap sesi ada gitu. Apalagi yang namanya pineal gland meditation. Walah, 5 jam. Anda bisa bayangin meditasinya 5 jam coba. Dan nggak kerasa, itu yang hebat. Saya pikir cuma 1 jam setengah.
Begitu saya lihat jam tangan, 5 jam. Nah, itu berarti kita ngalami flow. Kita hanyut di situ dan disitulah terjadi kesembuhan, kemudian merasakan apa spiritual bliss kalau dalam bahasa Jurisprudence itu mystical experience. Jadi pergi ke wilayah di unknown, wilayah yang nggak pernah kita kunjungi gitu ya. Ini mystical berarti paranormal, bukan bukan pengalaman mistis, bukan. Maksudnya itu mystical experience itu dalam definisi beliau adalah you entering the unknown zone. Anda masuk ke zona yang selama ini nggak pernah Anda tahu ada. Itu ya. Terima kasih Bu Mia. Schizophrenia bisa sembuh dengan terapi self. Coba ya Pak, Bu, Wida, karena ada satu skripsi itu tentang schizophrenia ini. Itu ada yang skripsinya apa di psikolog angkatan laut UNER S2-nya itu bagaimana chef ini membantu orang schizophrenia. Ya tadi loh Pak, kalaupun belum sembuh sakitnya, penderitaannya sudah berkurang. Dan seringkali ketika penderitaan batinnya berkurang, sakitnya ikut sembuh. Nah, itu loh ya. Untuk bantu orang lain apa kita menawarkan diri, Pak? Ya terserah. Bisa orang lain minta bantu atau kita menawarkan diri. Bisa minta bayaran, bisa gratis. Silahkan bebas, Bu. Bu Aminah ya. Cuman, Bu, saya dulu begitu belajar dari Steve Wells. Saya nggak ngerti banyak, saya nggak paham omongan dia. Tapi begitu saya praktekkan kok seru. Saya langsung keliling, Bu, nyari mangsa untuk saya terapi. Di kampus saya waktu di UTM Malaysia, ada teman saya yang juara taekwondo, saya terapi karena dia habis kesleo, pinggangnya sakit. Saya terapi loh, kok tiba-tiba hilang sakitnya is. Terapi apa ini? Lah itu, jangankan kamu, aku pun juga bingung. Si chef itu apa ibu? Jangankan pasiennya, yang menterapi pun juga ikut bingung loh. Kok bisa? Bener bu, ibu nggak cuman nyenengin saya, bener hilang sakitnya. Iya pak, subhanallah. Yang bingung bukan hanya pasiennya bu, yang menterapi ikut bingung. Ya, mengenalkan diri Bu Aminah silahkan bebas. Pak, kalau dikumpulkan beberapa orang, sekitar 5 orang, lalu praktek bersama dan mencontoh saya, ini apakah terapi orang lain? Iya, itu namanya borrowing benefit, BFI. Ini kita lakukan ketika bakti sosial, ada bencana alam, satu-satu kelamaan ya, langsung kita ajak terapi berjamaah, terapi massal ya. Kita praktek, mereka ngikutin kita. Pak, gini, pertanyaan sama aja. Autoimun apa bisa dengan saya, Bu? Apapun pertanyaan Anda, jawaban saya sama. Apakah bisa untuk ini, apakah bisa untuk itu? Jawaban standar saya kayak Gary Craig. Try it on everything. Jangan pakai tanya sama saya. Kenapa? Coba aja, Bapak Ibu. Karena Anda udah bisa. Karena sering kali yang nggak pernah saya coba sendiri, dicoba oleh alumni berhasil gitu loh. Gary Craig pun ngalami kayak begitu. Jadi jawabannya sama. Kalau bisa nggak untuk ini, bisa nggak untuk itu. Bisa nggak untuk binatang? Bisa nggak untuk kehilangan uang? Bisa nggak untuk ini? Jawaban saya sama dengan Gary Craig. Try it on everything. Coba aja. Bismillah ya. Gitu ya, Pak Ibu. Itu Mbak Fitri udah ngasih waiting list. Silakan Anda isi kalau Anda ingin ikut yang Maret tanggal 9. Mata gimana, Pak? Kali mau setupnya dideketi. Ini bisa. Oke, jauhin lagi. Oh, udah mulai buram lah. Ketika buram, ya Allah, walaupun mata saya ini untuk lihat ini kok rasanya buram ya. Saya ikhlas, saya pasrah, tapping sambil berusaha melihat. Sampai kelihatan jelas. Itu jelas mundur lagi. Tapping lagi. Jelas mundur lagi. Sampai normal. Kalau minus, kalau plus ya tinggal dimajukan. Gitu aja, Pak. Kalau ikut online, apakah sama efektifnya dengan offline? Pengalaman kita, Pak, orang ikut online nggak berkurang efektivitasnya. Karena toh dalam training chef itu, yang online lebih banyak dibanding yang offline. Hampir selalu.
Angkatan ini yang offline paling cuman berapa? 15. Yang online hampir 40, Pak. Hampir 3 kali lipatnya. Jadi tidak masalah, Bu Eka. Yang penting ketika saya ajak Anda praktek, Anda ikut praktek. Nah, itu yang paling penting. Jangan kemudian saya ajak praktek, Anda tinggal masak. Nah, itu yang repot. Mending jangan ikut. Atau Anda ikut untuk dapat rekamannya, nanti begitu Anda longgar, Anda praktekkan rekamannya. Boleh. Ya, Bu Eka. Jadi yang tanggal 9 Maret itu online-nya insya Allah, asal jangan jangan pas latihan Anda melakukan hal yang lain lah, itu yang nggak boleh. Hanya nyetir mobil ambil dengerin ketika latihan nggak boleh, kecuali Anda penumpangnya. Jadi silakan, insya Allah tetap efektif asal ketika sesi latihan Anda jangan melakukan hal yang lain. Kalau benar-benar nggak bisa, ya sudah, nanti dari rekamannya aja nanti Anda latihan sendiri. Gitu nggih. Pak, ini ada anak autis ikut nenek kakeknya baru 2 bulan. Bagaimana cara kita bantunya? Kakek neneknya yang harus ikut pelatihan. Ya, pokoknya yang merawat anak ini siapa? Dia yang harus ikut pelatihan. Ikut pelatihan bukan sekedar diajari tapping. Kenapa? Karena pelatihan itu much more than skill. Skillnya paling cuma 20%, 80% itu ada banyak hal di pelatihan itu. Ya, apa Ibu? Kalau untuk mengembalikan pasangan apakah pakai CS3 atau surrogate, Pak? Pertanyaan teman. Dua-duanya. Kalau untuk menghilangkan emosi negatifnya pakai surrogate safe. Kalau untuk menaikkan emosi positifnya pakai CS3. Jadi dua-duanya dipakai. Pak Faiz, saya mau terapi orang terakhir kayak mau pingsan, saya panik. Saya nggak belum melakukan safety yang lain lagi. Ya dilakukan lagi, Bu. Ya. Jadi dia mau pingsan, dia tiduran itu kan cuma 1-2 kasus. Yang lainnya masih bisa dapat yang lebih bagus. Kalau Pak Winarno, kalau beberapa kali tapping tidak berhasil, apakah masih dapat diteruskan tappingnya? Saran saya kalau lebih dari 3 kali, Anda geser ke masalah emosi. Karena biasanya itu nanti masalah emosi, bukan masalah fisik lagi. Kalau di tapping 3 kali nggak hilang sakitnya, lah Anda gali akar emosinya. Ya, geser ke yang lain. Makanya perlu 3P dituliskan 50 kasus, pentingnya untuk itu. Karena kalau tiba-tiba ada satu yang kayaknya agak, kalau kita nggak feeling, nggak terasa, saja skip, ganti ganti kasus yang lain. Untuk anak nggak mau nurut, apa tapping harus bapak ibunya? Iya, iya bener. Karena kalau bapak ibunya belum diterapi, cuma anaknya doang, anaknya kumat nanti. Susah. Bu Abi Marutama, ada orang kecanduan gimana? Setelah tapping dia hilang kecanduannya, tapi beberapa hari kemudian kambuh lagi. Normal itu. Namanya relapse. Gimana caranya, Pak? Ya, ketika mulai kambuh, di tapping lagi. Jadi, kalau itu diulang beberapa kali, lama-lama kambuhnya makin lama makin jarang, lama-lama hilang. Kan gitu, Pak. Itu udah sangat normal dalam dunia terapi kecanduan, namanya relapse, balik lagi. Apalagi narkoba, waduh. Terus gimana, Pak? Ya ketika mulai kambuh itu harus segera di tapping lagi. Jadi jangan dilepas. Lalu digali aspeknya apa saja, masalah emosinya apa. Jangan-jangan sebenarnya kecanduan itu hanyalah ekspresi dari kesepian. Lah kesepiannya di typing. Atau merasa dirinya nggak hidupnya nggak bermakna atau saya ngapain hidup juga ya. Akhirnya kecanduan. Lah berarti dia punya masalah kehampaan spiritual lah itu yang dia harus dibereskan.
Kecanduan apa Ibu hampir jarang sekali berdiri sendiri. Dia pasti karena ada latar belakang emosi di situ. Makanya ketika di tapping udah hilang kecanduannya, rasa eratnya udah hilang. Kadang balik lagi. Kenapa? Karena akarnya belum selesai. Akarnya apa, Pak? Nah, tiap orang beda-beda. Nggak perlu digali. Dia itu kecanduan karena apa? Apa karena kesepian, rasa hidupnya nggak bermakna, atau mungkin dia punya emosi yang belum bisa dia rilis, sehingga kecanduan itu untuk melupakan dia pada traumanya. Nah, karena itu nggak cuma di terapi rasa enaknya, pornografi atau rokok atau tapi juga digali apa trauma masa lalunya, apa masalah emosinya. Itu ya, Bu Abi Marutama. Bagaimana menterapi orang yang sangat sombong dan meremehkan chef kita, Pak? Ya, nggak usah dibahas, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ngapain diterapi? Wong dia nggak kepingin kok. Anda jadi itu masalah dia, bukan masalah Anda. Ngapain Anda stres? Yang meremehkan kan dia, ya, biarin. Jangankan chef ya. Nabi aja diremehkan sama sama musuh-musuhnya. Iya, ngapain Anda tersinggung gara-gara chef diremehkan? Kita cuman chef gini. Nabi dulu udah orang yang paling mulia sedunia. Masih diremehkan sama musuh-musuhnya. Jadi ya santai aja. Izin Pak, Bu Dwi ini. Hasil surrogate ke ibu kandung yang mengalami frustasi kemarin, ART ibu bilang ke saya kalau ibu merasa kayaknya lebih tenang. Nggak seperti dulu. Jazakallah, Alhamdulillah. Saya sudah nggak pernah SS lagi ke ibu, Pak. Tapi CS3 insya Allah masih saya lakukan tiap hari. Yes, cukup itu. CS3 aja kalau nggak ada emergency. Pak Faiz, apakah terapi 3P harus 50 kasus? Enggak, 100 kalau buat Anda. Semakin Anda tawar, semakin saya tambahin nanti. Iya Bu, minimal 50 kasus 3P, menterapi orang lain minimal 50 orang, praktek luck faktor minimal 50 hari. Pak, ngapain sih Pak kok 50 Pak? Kenapa nggak 65? Kenapa nggak 35? Jadi gini ya Pak Ibu, dalam dunia spiritual itu ada satuan waktu 40 hari. Nabi Musa itu dulu diberi Tursina 40 hari. 40 hari itu 6 minggu. Lah 6 minggu saya bulatkan dari 7 minggu 50 hari biar gampang. Karena untuk mengubah kebiasaan butuh waktu. Ada yang bilang harusnya 6 bulan. Tapi kadang-kadang orang nggak betah kalau 6 bulan kelamaan. Ya sudah saya kasih 2 bulan kurang dikit. Jangan ditawar lagi karena tawar dan saya tambahin nanti. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini yang Anda praktekkan yang paling penting dari semua materi kita. 3P bereskan dengan JKIPS-nya. Ambil 50 kasus, itu untuk healing and happiness. Lalu praktek menterapi 50 orang, itu itu penting sekali ya Bapak Ibu. Anda perlu lakukan. Itu fitness. Praktek 5 hubungan untuk happy family. Praktek 50 hari luck factor dan deep save. Jadi 3 itu yang paling utama Bapak Ibu ya. Diri sendiri 50 kasus, menterapi orang lain 50 orang, lalu selama 50 hari Anda praktek luck factor. Anda kalau mau bonus tambah 2 lagi, yaitu praktek tentang 5 hubungan yang membuat luar yang 5 hubungan yang penting untuk keluarga Anda ya. Dan terakhir syiar ya. Tebarkanlah ini supaya untuk menciptakan kebahagiaan, kesembuhan buat lebih banyak orang lagi. Dah, ini apa ya Bu rangkumannya. Anda lupa semua materi kita, enggak apa-apa. Yang penting satu, terapi diri sendiri 50 kasus.
terapi 50 orang, 50 hari praktek Luck Factor sama Deep Safe. Dah selesai. Selesai Ibu ya. What next? Nah ini what next. Saran saya Bapak Ibu kalau Anda belum ikut mentoring Abundance Anda ikut. Dan karena ini mentoringnya udah jalan sepertiga, maka kita diskon pula ini 30%. Jadi 3,8 juta. Harusnya kan 5,2, ini 3,8 juta. Jadi teman-teman yang mau ikut mentoring Abundance ini sudah jalan berapa kali ya? 7, 8, 9. Iya, 8, 9. Senin, Selasa, Rabu. 10, udah 10. Udah hampir ya sekitar 10 kali pertemuan. Tapi ya Bapak Ibu, kalaupun Anda ikutnya belakangan, Anda bisa dapat rekamannya. Rekaman yang sebelumnya. Plus sisa waktu yang belum kepake. Kira-kira masih 15 kali lagi. Besok pagi nanti ketemu sama saya nanti. Besok pagi lah. Kalau Anda ikutnya langsung sekarang, besok pagi pun bisa ketemu sama saya di webinar untuk Abundance. Dan kita diskon 30% dari 6,9 jadi 5,2, 5,2 jadi 3,8 juta. Dan Anda tetap dapat rekaman dari awal ya, supaya nggak ketinggalan. Bisa Anda akses sampai sebulan selesai acara. Oke, itu yang abundance. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, yang grup terapi bisa datang langsung, bisa online, dan grup terapinya intensif selama sehari penuh. Investasinya cuma 2,5 juta, kalau offline, online 2 juta ya. Dan ini hanya boleh ketika Anda alumni ya, Bapak Ibu. Anda belum alumni nggak boleh. Nah, kabar baiknya kalau Anda ngajak orang, saudara, teman, suami, istri, orang yang Anda ajak itu dapat diskon 50%. Dapat diskon 50% yang diajak. Jadi itu promo Ramadan kita. Materi utamanya kita akan praktek-praktek dan praktek lah Bapak Ibu. Yang pertama kita praktekkan loving kindness therapy. Khususnya mungkin bagi Anda yang mungkin masih punya sakit dan belum hilang atau punya masalah yang belum selesai. Walaupun secara mandiri Anda udah praktek tapi kayaknya belum efektif. Nah, coba Anda hadir di sini. Saya nggak menjamin ini pasti berhasil, saya juga nggak tahu Bapak Ibu, tapi seharian penuh kita terapi, praktek, masa sih nggak ada perubahan, Bu? Insya Allah ada lah ya. Dan terapinya variasi nanti, loving kindness terapi, kemudian safe sakit kronis, lalu quantum safe ini yang untuk menaikkan energi Anda, lalu synchronicity healing ini yang healingnya berjamaah, yang rame-rame satu orang dikeroyok 6 orang untuk healing, dan terapi kejutan rahasia nanti Anda tunggu tanggal mainnya ya. Tanggal 9 Maret hari Senin, nggak hari libur itu hari Senin, pagi sampai kira-kira menjelang menjelang buka puasa. Dan ini udah termasuk buka puasanya Pak Ibu ya, 2,5 juta termasuk buka puasanya. Oke, yang berminat silakan. Kalau Anda ngajak orang lain dan dia belum alumni, dia wajib ikut tanggal 7-8-nya. Karena ini hanya untuk alumni, supaya saya nggak ngulang lagi ya Pak Ibu. Supaya kita bisa efektif waktu tinggal praktek dan praktek dan praktek. Supaya dapat result mudah-mudahan ya. Diskon 50% untuk orang yang kedua. Lalu jangan lupa Bapak Ibu, 10 hari terakhir Ramadan, tanggal 9 malam, insya Allah, atau tanggal 10 malam, kita mulai berproses untuk Divine Love Initiation ya. Ini 10 kali pertemuan insya Allah, dan kita akan sangat intensif membahas spiritual, Divine Love, yaitu Rumi, ini bukunya. Bagi yang ikut ini belum punya bukunya, Anda segera order bukunya, supaya Anda bisa baca dulu sebelum nanti eh, kita praktekkan ya. Ini bukunya 70 jalan kita menuju Tuhan ya. Untuk definisi. Begitu Anda ikut ini apa ya Bu? Lengkap sudah, full circle ya. Healing sudah, badan sudah. Terakhir adalah spiritual joy, spiritual bliss, spiritual ecstasy. Ini acara puncaknya ya.
So, Bapak Ibu, tadi saya ingin sampaikan ada tiga berarti. What next-nya yang pertama, kalau Anda belum ikut abundance, Anda ikutlah abundance. Karena itu pasangannya ya, untuk finansial. Yang kedua, kalau Anda mau terapi langsung sama saya, grup terapi, datang ke Jakarta atau online, Anda ikut yang intensif terapi one day, 9 Maret. Yang terakhir, jangan lupa, ini jangan ketinggalan Bapak Ibu, 10 hari terakhir Ramadan kita lakukan Divine Love Initiation. Bonus rekaman psikologi Al-Hikam. Jadi saya ngaji Al-Hikam dari kajian psikologi itu direkam, saya lupa ada berapa puluh rekaman gitu. Itu kita kasih Anda dan tanpa dan nggak ada batas waktu untuk diakses. Plus 10 hari nanti ketemu di 10 hari terakhir Ramadan. Silahkan kalau Anda perlu ini ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Anda tinggal ngisi waiting list kalau Anda mau ikut yang manapun dari satu sampai tiga itu. Hmm. Bu Lita tiap hari praktek meditasi, mindfulness, tapping, akhirnya alergi seafood dan bulu kucing saya hilang. Oke, good, good, good. Alhamdulillah. Pak, kalau sakit batu empedu berapa kali TP-nya? Nggak ada berapa kalinya, Bu. Itu safe untuk sakit kronis. Nggak. Sambil kalau Anda perlu ke dokter lah. Jadi jangan terlalu fanatik dengan safe-nya sampai akhirnya Anda nggak mau sama sekali ke dokter. Enggak. Kalau, kalau emang itu berbahaya, Anda ke dokter. Gitu, nggih. Oke, Bapak Ibu, sampai ketemu nanti di tanggal 9 Maret bagi yang mengikuti eh, terapi dan konsultasi intensif. Sampai ketemu besok pagi bagi yang ikut abundance. Udah pertemuan yang ke-10 kayaknya ini nanti. Dan Anda dapat rekaman sebelumnya. Kalau Anda ikut abundance, Anda dapat diskon 30%. Tinggal cuma 3,8 juta. Bu Aan, Pak, yang ikut tanggal 7 dan 8, apa tanggal 9 juga ikut, Pak? Bebas, itu program yang berbeda ya. Yang tanggal 7 8 Anda selesai, selesai sudah. Tanggal 7 8 Maret itu terakhirnya selesai tanggal 8 Maret. Kalau Anda mau ikut tanggal 9 Anda daftar ke EJ. Pak, saya juga mau ikut tanggal 9 lah. Berarti Anda ikut tanggal 9. Kenapa? Ini dua acara berbeda, Bu ya. Cuma saya dempetkan biar gampang. Training Total Solution 2 hari, Sabtu sama Minggu, selesai. Lalu terapinya, intensif terapi sama saya langsung 1 hari, tanggal 9. Jadi dua program yang berbeda. Kalau Anda udah ikut 7-8 September, Maret dan mau lanjut, boleh. Tinggal ngomong IJ-nya. Ya nggak boleh, belum belum ikut Total Solution, langsung mau ikut yang tanggal 9. Nah, itu nggak boleh. Karena jadi ngerepoti kita, nanti saya harus ngulang lagi dari awal. Wah, repot nanti. Kasihan peserta yang lain ya. Biar waktunya efektif. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.